Iya. Padahal inovasi sebenarnya hal yang sederhana, Iya, betul. tapi yang pasti dia bukan suatu hal yang rutin untuk bagaimana kita selalu berinovasi. Paling tidak kan itu mengatasi kebuntuan atau bottleneck. Kalau ada hal-hal yang tersumbat, kita berinovasi untuk bisa dapat jalan mengatasi. Iya. Halo Sobat Inovasi, berjumpa lagi dengan saya Sari dalam podcast Labinov, inovasi yang nyata, no wacana. Karena sesungguhnya inovasi berbicara bukan tentang teknologi mutakhir saja, tetapi inovasi juga berbicara tentang mereka yang memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan yang baik demi kepentingan masyarakat. Sahabat inovasi, kita semua tahu dan sepakat bahwa kesehatan adalah fondasi utama pembangunan masyarakat. Tidak akan ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa masyarakat yang sehat secara jasmani maupun mental. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan sangatlah strategis, bukan hanya menangani layanan kuratif, tetapi juga mendorong pola hidup sehat dan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan adaptif. Sahabat inovasi, hari ini kita akan membahas salah satu sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan berperan vital dalam kualitas sumber daya manusia, yaitu sektor kesehatan. Telah hadir bersama dengan saya dan tim di Studio Labinov, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Bapak Dr. Roni Kalesaran. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Baik, terima Sehat? kasih. Sehat. Dari suaranya, semangatnya sudah berasa ini sahabat inovasi. Oke, Pak Dokter. Nah, di sini kan kita sebelum berbicara tentang inovasi-inovasi sebagai substansi awal ya dari podcast kita mau tahu nih Pak, kira-kira gambaran umum apakah yang bisa Bapak berikan kepada kami semua dan sahabat-sahabat inovasi tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan selain tadi yang saya sudah sampaikan di bridging awal Pak. Mungkin lebih detail sedikit aja Pak. Bisa di-spill ke sahabat inovasi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Sari dan pemirsa sekalian. Jadi seperti disampaikan tadi, pasti kita harus mengetahui dulu tugas fungsi dari Dinas Kesehatan. Nah, mungkin kita semua bisa tahu kalau bicara Dinas Kesehatan pasti kita berbicara soal urusan-urusan kesehatan. Dan itu merupakan program wajib dan itu merupakan program dasar juga. Ya, dari sini sebenarnya kalau Dinas Kesehatan itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat mengenai ada 4 aspek. Pertama promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Nah, untuk yang 2 awal itu biasanya dilaksanakan oleh FKTP. Apa itu Pak? Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Tentang promotif dan preventif. Walaupun misalnya di puskesmas ada juga urusan kuratif sedikit. Tapi akan lebih banyak kuratif dan rehabilitatif itu dilaksanakan di tingkat rumah sakit. Upaya kesehatan rujukan. Nah, jadi itu. Tapi di luar itu kami juga melayani misalnya pelayanan publik dalam hal perizinan. Perizinan itu pemberian rekomendasi, misalnya izin-izin untuk rekomendasi izin IRTP. IRTP itu industri rumah tangga pangan. Kemudian juga untuk tenaga kesehatan maupun klinik. Rumah sakit izin-izinnya apa ya? Izin-izin rekomendasinya dari Dinas Kesehatan. Yang selanjutnya akan diserahkan rekomendasi kalau memenuhi syarat ke PTSP. Untuk dikeluarkan izin. Jadi secara umum itu. Baik, tadi sahabat inovasi bukan hanya urusan-urusan kesehatan saja, tetapi juga perizinan begitu ya Pak Dokter ya? Iya. Baik, Pak Dokter. Ini kan kita saat ini sudah ada di tahun 2025. Melihat kembali beberapa tahun lalu kita ada di dalam masa-masa kalau mau dikata itu masa kelam ya Pak ya. Karena terpuruk sekali bukan hanya kesehatan tetapi perekonomian yang ada, yaitu masa COVID-19. Nah, kita sudah ada di tahun 2025 nih Pak. Tapi, apakah ada perubahan, apakah ada pola-pola baru yang terjadi saat ini Pak, setelah adanya COVID-19? Kita saat ini berbicara tentang kesehatan, jadi tentu saja mungkin
apakah ada pola-pola atau penyakit-penyakit barukah? Atau apa itu Pak? Pak Dokter bisa jelaskan setelah adanya COVID-19 di masyarakat nih saat ini kita harus apa dan mempersiapkan apa gitu Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya mungkin saya akan berbicara sedikit lebih ke depan lagi. Oke. Sebelum COVID. Karena sebenarnya perjalanan kesehatan, perkembangan kesehatan itu bukan hanya Kabupaten Sorong, Indonesia, bahkan dunia itu ada beberapa fase di mana timbul masalah-masalah kesehatan. Dan sebagian besar itu masalah infeksi yang dari dulu muncul dan sampai dengan saat ini. Kalau kita tahu dari tahun-tahun di awal 1900 muncul yang disebut dengan namanya kusta. Kusta, yang pada saat itu orang yang mengidap kusta itu didiskriminasi, dijauhi oleh masyarakat gitu ya Pak ya? Di stigma. Kemudian itu muncul lagi kemudian TBC. Ya, dan itu kebetulan itu periode-periodenya sekitar 30 tahun. Bagaimana dari hal yang dijauhi kemudian sudah menjadi satu hal yang lumrah. Itu infeksi. Kemudian setelah itu muncullah HIV/AIDS. Betul. Di sekitar tahun 80-an. Nah, ternyata di tahun 2019, 2020 terutama itu muncul COVID. Nah, COVID ini sebenarnya adalah suatu jenis penyakit yang disebabkan sebenarnya oleh virus. Yang zoonosis, artinya ditularkan dari binatang. Cuma memang karena dia merupakan satu pandemi atau penyakit global. Seluruh dunia itu terdampak, maka itu menjadi satu hal yang menjadi agak sensitif pada saat itu. Apalagi dengan adanya pembatasan-pembatasan, ada karantina. Dan itu sebenarnya merupakan satu penyakit yang menjadikan keresahan yang cukup tinggi di tingkat masyarakat. Apalagi setelah infeksi itu akan ada untuk pencegahan dan penanganan selanjutnya adalah pemberian vaksin. Nah, itu yang menjadi banyak keluhan atau keresahan di masyarakat, resistensi di masyarakat, sehingga itu betul tadi disampaikan ada dampak-dampak yang muncul saat ini. Dan sebagai statement awal bahwa COVID sampai dengan saat ini masih ada, dengan berbagai macam varian yang muncul. Yang terakhir muncul Nimbus, kemudian Stratus. Nah, kebetulan memang sekarang dibandingkan dengan terutama tahun 2021 varian yang paling Delta itu yang paling banyak menimbulkan kesakitan yang parah bahkan sampai kematian. Nah, lebih ke sini ya salah satunya mungkin ada dampak juga dari imunisasi itu, vaksinasi. Tapi memang ada ahli-ahli lain juga yang berpendapat berbeda. Ternyata sekarang memang virus yang ada sekarang memang dia sebenarnya lebih menular. Tapi justru dia dampak ke tubuh dia agak lebih ringan. Tubuh sudah lebih terbiasa gitu ya Pak Dokter? Atau seperti apa nih? Iya, bukan soal terbiasa, tapi pertama memang sudah ada imunitas yang terbentuk melalui vaksinasi. Betul. Kemudian secara tidak sengaja berhubungan terkontak dengan virus, akhirnya muncul antibodi. Sehingga itu. Tapi masalah-masalah yang muncul memang sejak tahun 2020, 2021 bahkan 2022 itu ada sebagian masyarakat, ada keengganan untuk menerima layanan-layanan yang sebenarnya rutin. Seperti sekarang misalnya imunisasi rutin untuk bayi, kadang-kadang itu ada penolakan. Jadi, tapi itu menjadi satu tantangan kita juga sebagai orang yang bekerja bidang kesehatan untuk bagaimana terus edukasi masyarakat bahwa ini sebenarnya imunisasi itu tujuannya untuk mencegah yang disebut dengan PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena itu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Kalau pada saat dia bayi di bawah 1 tahun kemudian sudah mengalami penyakit-penyakit seperti itu. Jadi memang masih ada dampak dari COVID dalam pelayanan saat ini. Akhirnya terbentuk ada stigma-stigma baru. Imunisasi ini berbahaya, jangan kasih ke anak bayi nanti begini begitu ya Pak ya Dok? Mungkin paranoid, ketakutan. Tapi betul Pak, Pak Dokter, memang efek dari COVID-19 itu benar-benar membekas karena merenggut nyawa anggota keluarga. Dan itu sangat traumatis ya Pak Dokter.
keadaan mencekam, semuanya sakit, ada yang udah menunjukkan simptom-simptomnya, dijauhi, disuruh karantina, masuk rumah sakit, obat-obatan banyak yang dikonsumsi saat itu. Betul. Jadi mungkin itu yang membentuk pola-pola yang ada di masyarakat saat ini. Tetapi kami percaya, Pak Dokter, bahwa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong tidak berhenti untuk terus mengedukasi, memberitahukan informasi yang tepat kepada masyarakat bahwa ada beberapa inovasi yang diperlukan oleh anak di usia-usia seperti itu. Dan saya juga kan waktu masih kecil juga, Dok, pasti mama saya tuh rajin bawa ke puskesmas, ke posyandu untuk menerima imunisasi. Sampai ada lagunya itu ya, Pak Dokter ya, untuk anak-anak bayi diimunisasi. Itu sangat bagus dan penting untuk membentuk antibodi. Anak-anak yang sehat, cerdas, kita semua mengharapkan hal yang seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit, Sari. Jadi seperti tantangan kesehatan zaman sekarang yang berbeda dengan yang dulu. Karena sekarang itu sudah lebih maju soal media-media informasi. Media sosial misalnya. Nah, di media sosial itu, mulai pada saat COVID itu kan media sosial sudah begitu luar biasa. Sehingga informasi-informasi soal COVID atau soal kesehatan lainnya, itu ada yang dari sisi yang benar. Tapi banyak juga yang salah. Tidak terfilter. Dan kebanyakan yang lebih menarik perhatian masyarakat itu hal-hal yang bombastis yang kemudian sebenarnya tidak benar. Tidak tepat. Sehingga memang kita tidak hanya terpaku pada COVID. Sampai dengan saat ini banyak masalah-masalah kesehatan yang baru. Kalau seperti sekarang ini kan sebenarnya banyak kasus-kasus penyakit virus yang muncul. Nah itu beredar di mana-mana, baik yang benar maupun salah. Nah itu memang akan meningkatkan effort kita untuk bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat, bagaimana mencari informasi yang tepat. Berarti memang dari Dinas Kesehatan tuh saat-saat ini dipacu untuk bekerja ekstra. Bukan hanya tentang intervensi kesehatan masyarakat, tetapi juga edukasi. Bukan hanya edukasi itu di Dinas Pendidikan, Pak Dokter, sekarang ya. Tapi sudah ada juga di Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi, informasi yang tepat buat masyarakat. Tapi itu menjadi penting ya, Pak Dokter ya. Betul. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa menerima, dan anak-anaknya juga ke depan bisa bertumbuh dengan baik. Gitu. Kita harapkan bersama ya, sahabat inovasi. Baik, Pak Dokter. Tadi kita tutup tentang COVID-19 dan pola-pola barunya. Sekarang mungkin pertanyaan saya lebih tentang kesehatan primer. Nah, di sini kan kita tahu bahwa puskesmas dan layanan kesehatan primer itu ujung tombaknya pelayanan di masyarakat dari Dinas Kesehatan. Bagaimanakah strategi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan mutu dan cakupan layanan di puskesmas-puskesmas yang ada? Itu satu, Pak. Betul. Tapi yang kedua ada juga nih. Kan ada di beberapa distrik sudah ada puskesmas-puskesmasnya. Tetapi mungkin, saya tidak bilang semua, tapi mungkin ada case-case di saat mungkin masyarakat membutuhkan pertolongan pertama di puskesmas terdekat. Tetapi case-nya di saat itu tidak available di tempat. Dan ini juga menjadi keresahan untuk masyarakat. Sehingga mereka, kita ke puskesmas yang di distrik sana, lebih jauh lagi. Bahkan, sudah kita bawa ke kota. Nah, bagaimana Pak? Bisakah Bapak sebagai pimpinan dari Dinas Kesehatan menjawab pertanyaan ini? Mulai dari strategi sampai apa yang menjadi jawaban untuk keresahan-keresahan ini dari Dinas Kesehatan sendiri, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara soal FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu merupakan fasilitas kesehatan yang sebenarnya cukup memegang peran strategis dalam pelayanan kesehatan. Karena seperti saya sampaikan di awal tadi, itu mereka lebih sebenarnya fokus ke promotif dan preventif. Artinya kalau kita berbicara soal promotif preventif, itu bagaimana kita mencegah orang sehat untuk sakit. Memang kalau dalam ilmu kesehatan, sebaik apapun pelayanan kesehatan, itu pasti ada sekitar 20% itu yang tetap akan sakit juga. Karena kita tahu dari ilmu kesehatan masyarakat soal ada hubungannya antara host, vektor, dan lingkungan. Sehingga salah satu berubah maka akan muncul penyakit. Nah itu jadi peran serta dari puskesmas. Nah itu memang kita melakukan penguatan. Ada beberapa hal yang perlu. Pertama dari segi sarana prasarana. Yang kedua dari sisi SDM. Yang ketiga dari sisi alat kesehatan. Nah kalau berbicara soal SDM,
Yang paling penting bagaimana bukan hanya kita menambah dari sisi kuantitatif, tapi yang paling penting adalah kualitatif. Karena memang ada begitu disparitas antara tiap FKTP itu baik dari sisi ketersediaan SDM maupun kualitas dari masing-masing SDM itu. Jadi salah satu strategi kita adalah pertama, bagaimana kita sambil, karena selama ini memang masalah yang dialami kita di Indonesia bagian timur termasuk di Kabupaten Sorong, tenaga kesehatan termasuk kemarin sudah ada beberapa kali misalnya diangkat dengan P3K, dengan CPNS. Tapi dari sisi formasi untuk tenaga kesehatan itu masih terbatas. Yang paling banyak ke perawat, kemudian bidan. Dokter sudah bisa tercukupi sekarang sebenarnya karena kita lewat ada pengangkatan dokter. Tapi masih banyak misalnya dokter gigi, farmasi, analis kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan dan lain itu masih belum tercukupi. Artinya memang secara kuantitas kelihatan sudah banyak, tapi untuk hal spesifik itu dia masih terbatas. Nah, bisa dilayani di satu layanan kadang-kadang bermasalah soal tidak ada SDM. Nah, itu menjadi satu masalah. Jadi strateginya tadi, selain kita mengusulkan, walaupun kadang-kadang tenaga tidak ada, tapi tetap kita mengusulkan. Yang kedua, bagaimana memperbaiki fasilitas. Nah, fasilitas ini kita kebanyakan itu berupaya dari pusat, lewat Dakfisik. Nah, saat ini memang sudah seluruh distrik itu sudah punya puskesmas, cuma ada beberapa yang belum kita jalankan karena memang dia masih dalam penyelesaian. Tapi memang kita seperti disampaikan tadi, kita masih belum secara penuh itu pelayanan berjalan dengan bagus. Masalah yang sudah disampaikan tadi, bagaimana SDM itu yang walaupun sebenarnya sekarang sudah mulai tercukupi, walaupun secara kualitatif itu berbagai bidang itu belum, tapi kadang-kadang tenaga kesehatan itu di suatu saat dia tidak ada di tempat. Nah, itu salah satu faktor yang jadi penentu juga adalah bagaimana mereka ada tidak tempat tinggal. Ketersediaan tempat tinggal nakes gitu ya. Jadi rumah dinas nakes. Memang sekarang kita lagi getol-getolnya untuk bagaimana semua puskesmas itu punya rumah dinas. Ada juga yang sudah punya tapi sudah dari tahun 90 80 itu sudah rusak. Jadi kondisinya itu sudah tidak memungkinkan. Selain juga memang kita masih mengalami masalah dari sisi loyalitas tenaga yang sebenarnya walaupun sudah ada fasilitas misalnya rumah dinas. Tapi masih suka pulang-pulang ke kota. Dan sampai saat ini saya masih banyak menerima laporan gitu Pak Dok. Selain laporan masyarakat, tapi permintaan dari nakes itu untuk mau pindah ke kota. Tapi hal-hal seperti itu memang kami lebih berupaya supaya tidak dilayani kalau belum sesuai dengan aturan. Karena bagaimana masyarakat di pinggiran bisa terlayani kalau semua cuma mengumpul di kota. Jadi memang itu menjadi masalah kita dan apalagi kalau yang tempat-tempat yang masih cukup jauh terpencil dan masih belum ada terluar sekali gitu ya Pak Dokter. Memang kadang-kadang itu misalnya ada satu tempat yang masih warung saja mungkin cuma ada 1-2. Nah, itu menjadi secara manusiawi, tapi sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan tempat tugas karena mereka itu sudah melakukan perjanjian dari kewajiban untuk melayani masyarakat. Betul. Jadi memang kembali lagi ya sahabat inovasi, kembali kepada loyalitas dari para nakes, kesadaran penuh bahwa sudah mengaku menjadi seorang abdi negara. Untuk itu mengabdilah kepada masyarakat. Dan saya juga yakin Pak Dokter pasti masyarakat yang telah dibantu di daerah itu pasti merasa sangat bersyukur sekali nih. Betul. Ada nakes karena di mana-mana tuh kalau untuk daerah kita di Kabupaten Sorong bahwa ada tiga sosok yang sangat dihargai oleh masyarakat kampung. Yang pertama itu tokoh agama, boleh pendeta, boleh ustadz, sangat dihargai. Kemudian guru, para pengajar dan pendidik. Dan yang itu ketiga nakes.
Karena 3 unsur ini sangat dipegang teguh gitu ya sama masyarakat bahwa ini tidak bisa terlepas. Mereka sangat menghormati, sangat menghargai. Jadi saya percaya bahwa nakes-nakes yang sudah diterima ditempatkan di pedalaman-pedalaman itu tentunya diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan para nakes-nakes ya Pak Dokter ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Dulu tahun-tahun di awal masih 2010-an sampai dengan di sesudah COVID itu kita sudah pernah melakukan perjanjian penyerahan kewenangan sebagian ke kepala-kepala distrik untuk pengawasan nakes. Karena kalau dari dinas memang tidak setiap saat kita berada di sana, sehingga memang pada saat itu kita melakukan, dan itu ada dokumennya, penyerahan sebagian kewenangan untuk kepala distrik bisa mengawasi mereka di lapangan. Cuma memang masih butuh upaya-upaya penguatan supaya hal itu jadi lebih diperhatikan, minimal untuk terjadinya kasus-kasus orang atau tenaga yang tidak berada di tempat. Baik Pak Dok. Dan sahabat inovasi juga sudah mendengar, ini adalah bentuk komitmen dari pimpinan Dinas Kesehatan sendiri ya. Bagaimana supaya mengatasi, ini menjadi strategi bagaimana mengatasi nakes-nakes yang tidak ada di tempat. Jadi buat masyarakat Kabupaten Sorong khususnya yang saat ini sedang menonton, jangan risau, jangan gelisah karena saat ini juga sedang ditangani. Menjadi perhatian khusus untuk pimpinan-pimpinan di daerah. Baik Pak Dokter, kita sudah bicara banyak dari COVID, tugas pokok, sampai ke pelayanan primer, Dinas Kesehatan. Sekarang mungkin lebih ke arah inovasi, Di bidang kesehatan sendiri, di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, apakah ada inovasi unggulan yang saat ini sedang dilakukan, dikembangkan, atau akan dikembangkan ke depan? Kira-kira, atau di dalamnya adakah inovasi digital di Dinas Kesehatan? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Dinas Kesehatan memang beberapa tahun ini kita mengikutkan beberapa inovasi. Bahkan cuma di tingkat Dinas Kesehatan, tapi ada juga di tingkat puskesmas. Wow, puskesmas itu misalnya dulu ada Segun. Ya, ada puskesmas Segun. Inovasinya Satiba. Ya, apa itu Pak Dokter? Jadi saya tiba itu sebenarnya lebih bagaimana nakes itu lebih aktif jemput bola. Jemput bola. Ya, karena memang jadi salah satu kendala atau masalah dalam pelayanan kesehatan saat ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi kadang-kadang kurang aware terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi biasanya orang akan agak sibuk atau agak ribut apabila sudah sakit. Iya, betul. Padahal sebenarnya yang lebih cepat kita selesaikan sebenarnya adalah orang tadi. Jangan sakit. Dengan pola hidup, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, apalagi sejak saya mengamati, sejak zaman JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Di mana kalau dulu dikatakan sehat itu mahal. Sekarang sehat itu murah. Karena semua ditanggung oleh JKN. BPJS. Sehingga mungkin itu juga membuat salah satu pola masyarakat itu ngapain kalau ini kalau sakit itu gratis semua sekarang di mana-mana. Jadi itu program yang baik tapi dampaknya agak kurang dapat perhatian gitu Pak Dokter. Artinya begini. Karena saya dulu waktu masih praktek pribadi itu. Orang bisa datang dalam 1 minggu, 2 minggu itu bisa 3-4 kali ke tempat praktek. Dengan diagnosa yang berbeda-beda. Berbeda kalau misalnya satu diagnosa ke dia bolak-balik berarti dia belum sembuh. Tapi ini sekarang itu dengan sakit ini ditangani, misalnya 3-4 hari kemudian datang sudah sakit yang lain lagi. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat itu tidak terlalu aware terhadap kesehatan diri sendiri, tidak menjaga kesehatan. Nah, ini menjadi salah satu juga menjadi perhatian dalam kebijakan Kementerian Kesehatan, ada transformasi kesehatan. Nah, penguatannya di preventif dan promotif. Karena apa? Dari sisi pembiayaan. Orang kalau sudah sakit, makanya biayanya lebih akan besar. Kalau dulu biaya itu ditanggung oleh yang bersangkutan, sekarang ditanggung pemerintah. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan sekarang itu bagaimana supaya tadi orang yang sehat tetap
sehat, Tetap jangan sehat. sakit. Tapi kalau saya sampaikan tadi berbicara soal perjalanan masalah kesehatan Indonesia yang tadi lebih banyak ke penyakit menular. Iya. Nah, tantangan selama sekitar 1 dekade atau lebih ini adalah penyakit tidak menular, PTM. Seperti apa itu, Pak Dokter? Penyakit tidak menular. Ya. Kalau sekarang yang jadi diangkat oleh pusat itu ada KJSU. Apa itu? Kanker, Kanker. jantung, stroke, dan uronefrologi. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular, tapi lagi naik-naiknya nih, naik-naik daun gitu. Bahkan penyebab kematian terbesar. Penyakit ini. Nah, dan itu memberikan dampak terhadap anggaran baik daerah maupun pusat karena itu akan butuh penanganan yang teknologi yang lebih tinggi. Di luar itu ada yang sekarang sudah lebih tertata dengan baik, misalnya diabetes mellitus dengan hipertensi. Karena itu sudah sampai ke tingkatan puskesmas melaksanakan yang disebut dengan Prolanis, program penata laksanaan penyakit kronis. Yang sampai saat ini masih 2 itu. Nah, itu yang menjadi kendala atau masalah yang sekarang ini lebih ke penyakit tidak menular. Walaupun penyakit menular masih ada. Iya. Nah, tantangan-tantangan itu harus kita hadapi secara bersama-sama, bukan hanya dari sisi dinas kesehatan, tapi secara bersama-sama. Misalnya juga contoh stunting. Iya. Stunting yang merupakan suatu masalah kesehatan yang jangka panjang atau kronis, itu kan sebenarnya banyak yang masih misleading. Bahwa orang berpikir stunting itu karena dia pendek. Sebenarnya bukan soal pendeknya. Jadi sebenarnya karena masalah gizi yang tidak tercukupi, weight faltering itu, akhirnya terjadi masalah di pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu kita bisa lihat dari tinggi badan. Iya. Tapi perkembangan itu otak. Di mana sampai makanya yang didorong itu adalah pelayanan di 1000 hari kehidupan. Mulai dari dia hamil, terjadi konsepsi sampai dia umur 2 tahun. Kalau kita hitung itu relatif 1000 hari. 1000 hari, betul. Nah, untuk 1000 hari itu umur 2 tahun sebenarnya otak itu sudah terbentuk sekitar 70-80%. Artinya kalau sudah stunting, makanya itu lebih fokus di 2 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau otaknya sudah ketinggalan, maka setelah itu walaupun full dengan gizi, itu sudah tidak akan mampu menutupi ketinggalan perkembangan otaknya. Jadi yang ditakutkan sebenarnya kalau saya kasih bahasa yang lebih mudah, ditakutkan dari stunting adalah bodoh. Sehingga sumber daya manusianya akan menurun. Ya, jadi pada saat istilah sekarang demografi ini? Iya. Bonus demografi. Di mana usia produktif yang paling banyak, Indonesia itu yang paling merasakan. Itu akan percuma kalau di antara usia produktif ini banyak yang SDM rendah karena akibat dari stunting sebelumnya. Jadi itu menjadi masalah prioritas nasional termasuk prioritas daerah yang memang secara bersama-sama kita harus tangani. Konvergensi antar banyak OPD. Sejak 2022 itu kita konvergensinya sudah bagus. Jadi dari masing-masing OPD atau dinas punya peran masing-masing. Punya perannya, intervensi masing-masing begitu ya Pak Dokter ya. Dan sekarang memang data hasil survei terakhir 2024 itu data stunting kita itu walaupun dari angka nasional kita masih di atas. Karena angka nasional sekarang 19,8. Kabupaten Sorong itu 25,1, tapi masih yang paling rendah di Provinsi Papua Barat Daya. Oke. Tapi memang tergantung dengan jumlah penduduknya juga ya Pak Dokter ya. Betul. Karena paling banyak makanya terlihat paling minim gitu. Ya, dan mungkin saya kasih gambaran sedikit. Mungkin tidak ditanyakan tapi saya rasa ini penting. Iya. Supaya juga mungkin yang pemirsa podcast ini bisa mengetahui. Kenapa itu kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi munculnya ini terus disurvei muncul angka stunting itu karena apa? Kebiasaan itu masyarakat ngantar anak ke posyandu itu hanya sampai 1 tahun. Karena orang tua berpikir bahwa anak sampai 1 tahun itu ada imunisasi. Itu bagi yang sangat perhatian dengan imunisasi. Setelah itu mereka berpikir bahwa ke posyandu hanya untuk ukur tinggi dan timbang berat badan. Padahal ukur tinggi badan dan berat badan itu adalah bagaimana kita monitoring status gizinya. Sehingga banyak setelah 1 tahun tidak lagi datang ke posyandu
walaupun kader juga bekerja untuk menjangkau mereka. Pada saat lakukan survei, itu semua itu tidak di posyandu. Kalau survei itu di rumah-rumah yang sudah ditentukan. Iya. Sehingga akan ketemu anak-anak yang tidak pernah datang posyandu. Itu banyak. Sehingga dia sudah masuk ke stunting dan tidak dideteksi. Ditangani dari awal. Karena tidak terdeteksi di posyandu. Itu yang jadi masalah. Dan sekarang juga di Kabupaten Sorong, termasuk Ibu Bupati dan Bupati sendiri sudah mendorong, ayo datang ke posyandu. Iya, jadi itu sebenarnya intinya supaya datang di posyandu itu bukan hanya sekedar datang saja, tapi ada benefit yang didapatkan walaupun cuma periksa tinggi dan berat badan. Kalau kita sudah lihat ada masalah, kita intervensi. Iya. Jadi itu memang yang menjadi kendala kita, bukan hanya di Kabupaten Sorong, di banyak tempat, terutama di Indonesia bagian timur sini yang kita butuh banyak upaya. Ya. Pak Dokter, iya, saya tuh pernah imunisasi TT di Puskesmas, Puskesmas Malawili. Ya, di situ Dok. Kemudian ada nakes-nakes yang membantu saya. Mereka sempat sharing gini. Iya, sekarang kita ada namanya vaksinasi HPV. Betul. Untuk anak-anak usia sekolah. Betul. Sahabat inovasi, imunisasi atau vaksinasi HPV itu mahal. Iya kan Dok ya? Betul. Untuk saat ini mahal. Saya sudah coba cek harga-harganya. Ya ampun Dok, itu mahal sekali. HPV itu human papilloma virus. Dan itu juga menular ya Dokter ya. Menular dan berbahaya khusus sekali untuk perempuan. Itu penyebab kanker rahim. Nah itu sahabat inovasi. Dan ini yang saya mau point out Pak Dok. Jadi dengan adanya usaha-usaha dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam mengedukasi dan memberikan vaksinasi yang gratis, itu sebenarnya sangat-sangat membantu untuk kelangsungan hidup kita. Betul. Gitu. Jadi sahabat-sahabat inovasi yang saat ini sedang menonton bisa diceritakan, di-share kepada saudara-saudaranya bahwa vaksinasi, imunisasi yang diberikan dari posyandu, puskesmas itu sudah gratis ya, gratis. Pak Dokter ya, sudah gratis, membantu pertumbuhan, mencegah penyakit. Tinggal kita akses saja. Tinggal diakses saja, tinggal membawa diri untuk menerima vaksinasi gitu ya Pak Dokter ya. Dan itu sebenarnya untuk vaksinasi HPV ya Pak Dok. Itu saya lihat, ya ampun kalau untuk usia-usia yang sudah bukan usia pelajar lagi itu sudah harus berbayar sendiri, sedangkan untuk anak-anak sekolah itu masih gratis ya Pak Dokter ya. Wow, luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya tidak memakai fasilitas yang ada. Betul Pak Dokter. Baik. Pertanyaan ini mungkin sebelum ke penutupan kan ada ya Pak Dokter ya. Mungkin ada pertanyaan saya selain yang ini. Tapi ini pertanyaannya, apakah kedepannya akan ada inovasi berbasis digital dari Dinas Kesehatan? Karena kan pasti ada pengembangan Pak Dokter. Betul. Dari inovasi-inovasi. Kira-kira gimana Pak Dokter? Ya, jadi yang sekarang ini yang kita kembangkan dan betul-betul dipush itu adalah Sisagu. Yang kemudian Sisagu itu sayang ibu sayang anak, gizi utama dalam keluarga. Iya. Tapi Sisagu ini bukan hanya sekedar diterapkan, tapi kita ada pengembangan. Sekarang dia Sisagu Tangguh. Oh, namanya Tangguh. Tangguh itu tangani dengan sungguh. Asik. Jadi bukan hanya diperkuat programnya, tapi kita perluas. Itu bentuk pengembangannya. Nah, untuk bicara soal digitalisasi, sebenarnya kita ada 2 inovasi kemarin yang sudah dilaksanakan. Ada retensi nakes, ada 1 papeda. Itu dua-duanya berbasis yang digital. Jadi memang yang satu itu bagaimana, tapi itu lebih ke internal, tidak ke masyarakat. Misalnya nakes yang ngurus untuk izin, yang satu untuk kenaikan pangkat itu. Jadi mereka tidak perlu, kadang-kadang orang mau urus yang seperti itu dia harus datang ke dinas. Jauh ya Pak berarti Dokter dia meninggalkan tempat tugas. Berarti masyarakat yang terbiar, nggak ditengani terkendala. Nah, itu yang sudah dikembangkan. Nah, ke depan Sisagu ini masih sistem manual. Mungkin itu juga akan dikembangkan ke digitalisasi. Termasuk yang waktu saya ikut PKN dulu. Pelatihan kepemimpinan nasional itu saya juga mengangkat satu, memang belum diikutkan kemarin di IGA. Itu Salamace.
Salam Aceh. Apa Salam tuh, Pak Aceh Dokter? itu sebenarnya itu bersama kita mencegah kematian ibu dengan pelayanan kemitraan. Nah selama ini kan kalau contoh Iya. ibu hamil, Mm-mm. kadang-kadang Pak Lurah kepala kampung tidak tahu. Padahal harusnya tahu Harusnya tahu ya. lewat mekanisme RT RW dan sebagainya. Demikian juga kader. Kalau kader kebanyakan tahu. Jadi lintas sektor yang ada di masyarakat, terutama yang terdekat, itu care atau peduli terhadap Ibu-ibu hamil. Cuma kadang-kadang di tempat tertentu, di kampung-kampung tertentu, justru kalau ibu hamil itu justru disembunyikan. Waduh, Iya, maksudnya. baru denger nih. Ya ada hal-hal yang berhubungan dengan mungkin hal-hal Local wisdom kali ya, Pak local Dokter wisdom. ya. Nah, Oke. sehingga nanti kalau sudah biasanya sudah 5 bulan udah kelihatan baru ketahuan. Oke, ya. Jadi hal-hal itu bagaimana kita inovasi saya itu bagaimana kita lebih ada kepedulian dari masyarakat termasuk misalnya kepala kampung, lurah supaya ibu hamil ini bisa diperhatikan. Jadi tidak kebanyakan itu hal-hal yang menjadi penyebab kematian ibu itulah masalah seperti itu. Dan kadang-kadang ada yang sudah harus dirujuk, nggak mau dirujuk. Pada akhirnya sudah masuk ke masa-masa yang terminasi, baru mau. Akhirnya ada kasus yang seperti itu. Meninggal pada saat dia sudah dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Nah, jadi memang digitalisasi itu kami sudah mulai lakukan. Iya. Kemarin itu ada 2 pada saat lakukan mengikuti PKA kemarin, yaitu retensi nakes dan papeda. Baik. Dan memang secara internal di dinas saya sudah menyampaikan ke para pejabat baik kabid, kepala seksi untuk bagaimana kita selalu berinovasi. Paling tidak kan itu mengatasi kebuntuan atau bottleneck. Kalau ada hal-hal yang tersumbat, kita berinovasi untuk bisa dapat jalan mengatasi. Iya. Nah, jadi sudah mulai ada muncul, cuma ya belum terpublikasi. Ya. Nah, ini sahabat inovasi. Memang pentingnya Pak Dokter ada namanya publikasi atau sosialisasi dari inovasi-inovasi ini supaya bisa diketahui, digunakan. Bahkan kalau misalnya diikutkan lomba tuh sudah ada indikatornya, sudah tersedia. Oh, sudah pernah terpublikasi, masuk media berita, kayak gitu itu sudah sangat gampang Pak Dokter. Untuk ini kita ngomongin juga tentang lomba IGA ya. Iya, Innovative Government Award. Salah satunya indikator itu terpublikasi. Dan mungkin memang betul bahwa inovasi-inovasi ini lahir sesuai dengan kebutuhan dan urgensi apa yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kerja. Sehingga inovasi-inovasi ini dia bertumbuh gitu. Dan memang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pimpinan. Tentunya dari pimpinan ketika sudah memberikan kebijakan boleh dilakukan ini, inovasi ini. Itu semua bisa berjalan dengan lancar. Betul. Dan inovasi tidak perlu yang kadang-kadang itu saya diskusi dengan mereka berpikir sesuatu hal yang besar, yang butuh. Iya, tentang teknologi canggih-canggih, mahal. Butuh anggarannya ini. Iya. Padahal inovasi sebenarnya hal yang sederhana. Iya, betul. Tapi yang pasti dia bukan suatu hal yang rutin. Dari rutin itu ada hambatan. Itu yang kita cari, itu sudah inovasi. Namanya inovasi. Betul. Inovasi tidak perlu mahal-mahal, betul Pak Dokter. Yang penting dia sudah bisa memberikan jawaban atau yang seperti tadi saya sebutkan shorten the procedure. Betul. Mempersingkat, cepat begitu. Baik Pak Dokter. Terakhir. Kedepannya Pak Dokter, tantangan apa dan harapannya dari sosok pimpinan Dinas Kesehatan untuk lingkungan kerja Dinas Kesehatan ini ke depan seperti apa? Pak Dokter melihat Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong ini 5 tahun ke depan akan seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tantangan kesehatan itu banyak. Tapi kita cari yang kondisi sekarang. Contoh tadi, kita masih bagaimana menata dari sisi sumber daya manusia yang sekarang sudah mulai agak terpenuhi sebagian. Dari sisi klasifikasi jabatan fungsional kesehatan, tapi dari sisi disiplin tadi. Itu yang harus kita dorong terus sampai ke depan itu akan lebih bagus. Percuma kita punya banyak tenaga, kalau etos kerjanya rendah. Kalau etos kerja itu akan berhubungan dengan disiplin nanti.
soal bagaimana dia bisa berada di tempat tugas, Iya. karena berbeda dengan instansi lain, dinas kesehatan itu orang sakit tidak melihat jam. Iya, betul. Mau tengah malam, mau subuh, Kalau ada, masyarakat harus iya, berharap kapanpun, karena itu tidak dicari-cari. betul. Sakit tidak bisa Petugasnya dicari. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tantangan ke depan masalah kesehatan itu pasti akan banyak tantangan. Apa penyakit baru, infeksi baru, tapi juga yang namanya neglected disease, artinya penyakit-penyakit sebenarnya yang sudah terlupakan itu masih ada sampai dengan saat ini. Selain yang saya bilang tadi, TBC, kemudian kusta, Iya. bahkan penyakit-penyakit kaki-kaki luka itu, Oh iya. koreng-koreng itu sebenarnya satu penyakit infeksi yang masih butuh penanganan. Kadang orang cuma anggap itu biasa. Tapi yang seperti itu kadang-kadang itu kejar-kejaran. Kalau petugas puskesmas mereka bahkan sampai ke sekolah-sekolah hanya untuk screening hal itu. Screening. Tapi kadang-kadang Dianggap kalau sepele mau ya, Pak ditangani, Dokter ya. bahkan mungkin kadang-kadang ada penolakan dari pihak orang tua. Jadi itu meningkatkan kesadaran masyarakat itu juga merupakan salah satu tantangan kita yang harus kita strategi kita ke depan itu lebih banyak lagi edukasi dan Iya. penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Bagaimana akan lebih meningkat promotif preventif sehingga orang tidak mudah jatuh sakit. Iya. Tapi kalau orang sakit itu bisa ditangani dengan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Baik Pak Dokter, terima kasih sekali Sama-sama. untuk waktu dan juga pemaparan yang informatif sekali buat kita sahabat-sahabat inovasi. Semoga tugas kerja Bapak bersama-sama dengan tim di Dinas Kesehatan boleh berjalan dengan baik. Semua tantangan bisa teratasi ya Pak Dokter ya, harapannya, dan ada strategi-strategi baru ke depannya. Dan buat sahabat-sahabat inovasi, setelah tadi dengan episode hari ini kita sudah membahas tentang Dinas Kesehatan dan inovasi-inovasi yang ada di Dinas Kesehatan, masih akan ada lagi inovasi-inovasi dari dinas-dinas lain yang akan kita bahas di sini. Untuk itu jangan bosan-bosan untuk mengunjungi channel kami, channel Labinov, dan bisa dilihat-lihat, pilihannya cukup banyak. Tinggal nanti sahabat-sahabat inovasi pilih mau lihat yang mana terlebih dahulu. Karena semua konten-konten kita dijamin informatif dan edukatif buat kita semua. Untuk itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.